Shalom, puji nama Tuhan. Saatnya kita mau beribadah FA. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, buat pertolongan-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkan kami mau beribadah Tuhan. Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah Tuhan. Dan biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah penolongku, Kaulah yang setia. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang Kau taburkan, kami dapat bertumbuh dengan baik dan semakin berbuah dan semakin lebat lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Untuk tema FA pada malam hari ini adalah kunci sukses bagian yang pertama. Kita akan baca ayat hafalan minggu lalu di dalam Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kemudian kita akan baca ayat hafalan minggu ini di dalam Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, saudara, setiap orang ingin sukses, saudara ya. Kita semua ingin sukses, apalagi pada saat COVID-19 mulai terjadi, ya. Ada banyak perekonomian tergoncang, kesehatan terganggu, saudara ya. Nah, Tuhan merindukan setiap anak-anaknya tetap sukses dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak baik pun, dalam keadaan sulit pun, Tuhan menginginkan kita semua ingin sukses, saudara ya. Nah, di dalam Amsal 23 ayat 17 dan sampai 18 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita untuk gagal, tetapi untuk selalu sukses, saudara ya. Tetapi dalam kenyataannya banyak anak Tuhan yang seringkali gagal dalam kehidupannya, dalam menjalani kehidupannya. Nah, hal ini terjadi bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi kesalahan manusianya sendiri, saudara ya. Sebab untuk sukses ada bagiannya sendiri, ya, yang harus kita lakukan, saudara ya. Contohnya, kalau kita hidup bermalas-malasan, tidak mau kerja keras, mau hidup santai-santai saja, nah, orang semacam ini mungkin bisa berhasil. Bukan Tuhan yang membuat orang itu gagal, tetapi orang itu sendiri yang membuat hidupnya dalam kegagalan. Kita harus bersemangat untuk menjalani hidup ini, sebab masa depan sungguh ada. Karena itu di bawah ini kita akan membahas beberapa kunci sukses, yaitu ada 3 poin di sini, saudara. Yang pertama, hidup jujur. Mazmur 50 ayat 23, kita akan baca bersama-sama. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, sebab yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kemudian kita akan baca Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, beberapa orang mempunyai pendapat bahwa hidup terlalu jujur itu tidak mendapatkan rezeki, saudara ya. Bohong-bohong sedikit tidak masalah lah, ya. Yang penting bisa menghasilkan uang. Nah, pendapat ini tidak benar, saudara ya. Sebab Tuhan memberkati orang yang jujur, bahkan Allah suka bergaul dengan orang-orang yang jujur, saudara ya. Nah, coba kita akan baca di dalam Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat, saudara ya. Nah, jadi Tuhan sangat suka bergaul dengan orang-orang yang jujur, saudara ya. Nah, saudara, dalam kondisi-kondisi tertentu seringkali kita bingung apakah kita harus jujur atau bohong, ya. Ketika kalau kita jujur nanti kena marah, ya. Kalau kita berbohong aman. Nah, ini pilihannya, saudara. Tetapi perlu kita ingat bahwa Tuhan itu melihat kehidupan kita, dan kebohongan suatu kali akan terbongkar, saudara ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita tetap jujur dan mohon minta pertolongan Roh Kudus, saudara ya, supaya pada waktu kita menyatakan kejujuran adalah waktu yang tepat dan kondisi yang baik. Nah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, saudara ya. Kejujuran dibutuhkan untuk pasangan yang akan menikah, ya. Sebab banyak sekali pernikahan menjadi kandas karena adanya kebohongan, sehingga pasangan kita menjadi kecewa setelah tahu kebenarannya. Suami istri harus jujur kalau mau menikmati hari-hari yang baik. Anak-anak kepada orang tua juga harus jujur, saudara ya, supaya di kemudian hari jadi baik adanya, ya. Mari kita mengambil komitmen untuk selalu hidup jujur, karena
Tuhan suka bergaul dengan orang-orang yang jujur. Amin. Itu poin yang pertama. Kalau kita ingin sukses, ya, itu adalah kuncinya, saudara. Kunci yang pertama adalah hidup jujur, saudara, ya. Poin yang kedua, menjadi orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga tidak mengecewakan orang yang memberikan pekerjaan atau yang memberikan tanggung jawab tersebut, saudara. Tidak mudah untuk mencari orang seperti di atas, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan, yaitu menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya oleh atasan kita, ya, dapat dipercaya oleh, ya, khususnya Tuhan, saudara, ya. Nah, alangkah indahnya kalau suami dan istri menjadi orang-orang yang dapat bisa dipercaya, saudara, ya. Kalau suami pulang larut malam, istri tidak curiga kalau suaminya itu selingkuh, saudara, ya. Karena istri percaya bahwa suaminya dapat dipercaya, saudara. Demikian juga sebaliknya, ya, suami mempercayakan uangnya kepada istrinya, saudara. Suami tidak curiga uang dihabiskan berfoya-foya, ya, dibelanjakan untuk macam-macam, saudara, ya. Nah, tetapi suami yang percaya bahwa istri dapat dipercaya, dapat memakai uang tersebut dengan sebaik mungkin, sehingga semua tercukupi dengan baik, saudara, ya. Di tempat kerja, jadilah orang yang bisa dipercaya, sehingga kita bekerja dengan sebaik mungkin, baik itu ada pimpinan maupun tidak ada pimpinan, ya. Jadi bekerjalah dengan sebaik mungkin, saudara, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, dan percayalah Tuhan pasti memberkati kita seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang kedua, menjadi orang yang dapat dipercaya. Lalu poin yang ketiga, kunci sukses yang ketiga adalah mau bekerja keras. Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi kaya. Orang yang mencuri, kita lanjut di dalam Efesus 4 ayat 28 mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, saudara, orang yang tidak mau bekerja atau bermalas-malasan untuk bekerja tidak akan diberkati Tuhan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, saudara, ya. Kita punya Tuhan yang kaya, jadi kalau kita bekerja keras seperti yang Tuhan inginkan, percayalah bahwa hidup kita pasti diberkati. Jadi tidak ada anak Tuhan yang miskin, ya. Tidak ada anak Tuhan yang meminta-minta, ya. Asal mau bekerja keras dan melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya, pasti berhasil, pasti sukses. Amin. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan, bukan menjadi orang yang meminta-minta berkat dari orang lain. Mari kita berubah cara berpikir kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan, kunci kesuksesan. Mari kita lakukan bagian kita, ya, supaya kita diberkati Tuhan, ya. Yaitu hidup jujur, ya, menjadi orang yang dapat dipercaya, mau bekerja keras, itulah bagian kita. Saya percaya ketika kita lakukan ketiga hal ini, saudara, ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti saudara diberkati. Percayalah, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara lakukan ketiga hal ini, saudara pasti akan sukses. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya kami dapat sukses, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami jujur, hidup jujur, ketika kami dapat dipercaya, ketika kami mau bekerja keras, kami percaya kami bersama-sama dengan Engkau pasti sukses, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu mengaku Yesus Engkau Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Betani di Pandaan. Biarlah gereja kami Betani Pandaan ini banyak jiwa-jiwa dan menangkan juga Tuhan. Engkau pakai kami semua pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami. Pakai beliau dengan luar biasa. Engkau juga berkati Ibu Gembala kami. Pakai beliau juga dengan luar biasa. Berkati anak dan cucunya Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Betani. Engkau berikan kesuksesan yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.